Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Pratama Bangun. Pada video ini kita akan mempelajari cara melakukan analisis registrasi linier sederhana menggunakan SPSS. Registrasi linier adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen Y dengan salah satu atau lebih variabel independen atau X. Langkah pertama, kita memasukkan data SPSS-nya. Pertama, kita buka variable view. Di sini pada nama kita masukkan Y. Kemudian kita masukkan X untuk variabel independen. Di sini kita akan menggunakan 3 variabel independen. Jadinya kita menggunakan X1, X2. Sini X2 dan X3. Oke. Untuk label dari variabel Y itu kita bikin kelulusan. Untuk variabel X1 kita bikin jam belajar. Variabel X3 kita bikin kehadiran. Untuk X3 kita bikin usia. Nah, setelah kita mengisi data dari variable view, kita masuk ke data dari data view. Sini kita masukkan data dari variabel Y. Sini kita bikin 85, 78, 75 dan 88. Di sini juga bikin 92. Oke. Berikutnya masuk ke X1. Di sini kita bikin 10, 8, 12, 7 dan 11. Berikutnya di X2 kita bikin 95, 90, 85, 96 dan 98. Di X3 kita bikin 17, 16, 18, 17 dan 16. Setelah ini kemudian kita ke analis, cari analis, kita cari regression dan linear. Sini kelulusan dia sebagai dependen, kita masukkan ke sini. Untuk jam belajar, kehadiran dan usia kita masukkan ke independen. Nah, kemudian statistik, terus diagnosa kita all. Kemudian continue dan klikkan. Nah, di sini hasilnya sudah terlihat. Di sini ada tabel variabel entry remove, model summary, ANOVA, coefficients dan case diagnosis. Di sini juga ada residual statistik. Nah, di model summary ini, model summary itu menunjukkan nilai R dan R square, dan juga di sini ada adjust R square, itu akan menghasilkan beberapa menggambarkan kekuatan hubungan antara variabel dependen dan independen. Nah, R itu adalah koefisien korelasi antara variabel dependen dan independen. R square ini menunjukkan proporsi variabel dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nah, untuk adjust R square ini mengoreksi nilai dari R square berdasarkan jumlah variabel dan ukuran sampel. Kemudian pada tabel ANOVA ini dia menunjukkan apakah model regresi yang dihasilkan signifikan secara statistik. Nah, di sini ada
F value, nah itu ada, dan sig, nah itu dia jika P nya value 0,5 maka model dianggap signifikan. Nah kemudian masuk ke koefisien. Di tabel koefisien ini menunjukkan koefisien regresi nilai T dan signifikasi dari masing-masing variabel independen. Nah di sini ada T value. Nah T value dan sig ini menunjukkan signifikan masing-masing dari variabel independen. Dan untuk B ini atau uncharging config menunjukkan perubahan yang diharapkan dalam tabel. Berikutnya contoh interpretasi hasil. Di sini dari output yang dihasilkan kita dapat menginterpretasi hasil sebagai berikut. R² menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai P pada tabel koefisien menunjukkan apakah variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Nah, kesimpulannya, analisis regresi linear adalah alat yang sangat berguna untuk membantu dan memprediksi hubungan antara variabel-variabel dalam dataset Anda. Dengan SPSS, proses ini menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan. Pastikan Anda memahami output yang dihasilkan untuk membuat interpretasi yang tepat dan mengambil keputusan yang berdasarkan data. Demikian tutorial singkat tentang analisis regresi linear menggunakan SPSS. Dengan memahami langkah-langkah ini, Anda dapat dengan mudah mengaplikasikan analisis registrasi linear pada data Anda sendiri. Terima kasih. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat one sample test di SPSS. Nah, di sini sudah ada 10 data ya, yakni pada data variabel A dan variabel B. Pada variabel A dikasih label dengan nama kelas A dan pada variabel B dikasih label kelas B. Nah, data sudah terisi, berikutnya kita analis, kemudian compare, kita ambil one sample test. Nah, di sini kita masukkan kelas A ke text variable. Nah, text value-nya tuh 6,64. Kemudian kita okekan. Nah, di sini sudah muncul 3 tabel. Nah, tabel one sample statistik ini, N itu adalah jumlah sampel yang digunakan dalam analis. Nah, jumlah sampel kita yang kita gunakan adalah 10. Mean itu adalah rata-rata dari data sampel. Nah, rata-ratanya itu adalah 7,51 ini, dan STD deviation ini adalah standar deviasi dari data sampel yang mengukur seberapa tersebar data dari rata-rata. Nah, sedangkan error mean ini adalah standar error dari rata-rata yang digunakan untuk menghitung interval kepercayaan. Kemudian kita masuk ke tabel one sample test. Nah, T itu adalah nilai T yang dihitung dari uji T. DF itu adalah derajat kebebasan yang merupakan jumlah sampel dikurangi 1. Nah, kemudian di sini ada mean difference, itu adalah selisih antara rata-rata sampel dan nilai yang diuji. Nah, ini adalah confidence interval of the difference, itu adalah interval kepercayaan 95% untuk selisih antara rata-rata sampel dan nilai yang diuji. Nah, di significance itu adalah yang menunjukkan signifikan statistik
Dari uji, jika nilai ini kurang dari 0,5, hasil dianggap signifikan secara statistik. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang bagaimana menggunakan one sample test. Nah, pada video ini saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan regresi linier dan one sample test. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.